Kita akan mulai pada tutorial pertama ini, yakni mengatur jarak antar baris. Ya. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan jarak antar baris ya, antara jawaban nomor 1 dan nomor 2 ya. Dimana nomor 1 ini menggunakan spasi 1,5, 1,15 ya. Atau lebih jelasnya, nah ini ada after 10 poin. Kemudian di jawaban nomor 2 ini adalah spasi 1. Jadi kita akan mengatur agar sama ya. Kita buat di blok dulu. Kemudian klik 1. Oke. Ya, kelihatan masih belum sama ya. Dari jenis tulisannya juga sedikit berbeda ya. Kita samakan dulu. Oke, ya bisa dikatakan sama. Kemudian jika ingin kalian mengatur keseluruhan teks atau paragraf ya, kalian bisa klik Ctrl A, kemudian klik ini line spacing option. Nah, misal kita atur 1,5, dan ininya dibuat 0 saja ya, standarnya ya. Oke, kita klik. Nah, otomatis akan rapi seperti ini. Tidak ada jarak yang berbeda antar paragraf tadi ya, yang agak banyak tadi. Oke, sekian untuk tutorial mengatur jarak antar baris. Oke, baik. Selanjutnya akan membahas tentang cara mengatur dari margin, di mana margin ini digunakan untuk batas teks antar kertas batas luar ya. Nah, di mana margin ini ada 4 kriteria, yakni atas, bawah, kiri, dan kanan. Dimana untuk defaultnya di dalam Word yakni 2,54 untuk atas, kiri, semua posisi ya, maksudnya atas, bawah, kiri, kanan. Nah, biasanya untuk makalah ada format margin khusus. Kita mulai saja untuk mengaturnya. Jadi untuk sebelum itu kita blok dulu teks yang akan diatur marginnya. Kemudian kita klik margin, kemudian klik custom margin. Oke, kita ubah, misal ya secara pengaturan biasanya ya, biasanya 3 cm. Oke, 3 cm. Kemudian bawah juga 3, kanan 3, kiri 4 ya. Nah, otomatis di sini akan berubah ya. Kemudian ininya juga berubah dan terlihat seperti lebih diramping atau lebih padat ya, nggak seperti lebar sebelumnya tadi ya. Oke, jadi untuk mengatur margin ini kita harus blok dulu baru kita edit. Kalau tidak di blok tidak akan berubah. Oke, baik, sekian untuk cara mengatur margin. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk mengatur orientasi kertas ya. Dimana orientasi kertas ini ada 2, yakni landscape dan portrait. Ini adalah portrait ya. Orientasi defaultnya. Kemudian ketika ingin membuat orientasinya menjadi landscape ya, kita klik page layout, kemudian orientation landscape. Nah, otomatis akan berubah seperti ini. Kita kecilkan aja.
Nah, biar kelihatan ya. Coba lagi potret. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kita akan membuat suatu orientasi yang berbeda dari halaman sebelumnya. Artinya, misal yang atas orientasinya potret, yang bawah orientasinya landscape. Oke, untuk biasanya landscape untuk menampilkan tabel ya. Jadi di sini misal yang atas potret ya, kemudian yang halaman berikutnya landscape ya. Kemudian kita di sini klik break, kemudian next page. Nah, ini oke. Kemudian kita ubah orientasinya menjadi landscape. Nah, otomatis akan berbeda dengan halaman sebelumnya. Jadi untuk membuat seperti ini harus klik bridge, kemudian next page dulu ya. Kalau tidak, ketika kita ngubah orientasinya, yang atas otomatis akan ikut nanti. Atau halaman awalnya akan ikut dengan pengaturan yang baru, orientasi yang baru. Oke? Baik, sekian untuk mengubah atau mengatur orientasi yang diinginkan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial untuk membuat rumus atau formula, di mana sebelumnya kalian membuatnya dengan cara memotong gambar ya, atau dengan pakai snipping tool. Di sini kita akan menulis secara manual. Baik, kita mulai saja. Kita klik insert, kemudian equation. Nah, di sini ada beberapa fitur dalam pembuatannya. Yang pertama, fraction digunakan untuk membuat per garis ya, bilangan atas per bilangan bawah. Kemudian script ini untuk, nah seperti ini contohnya. Kemudian script ini untuk perpangkatan atau pangkat bawah juga. Kemudian radikal untuk akar, integral, lambang integral seperti ini. Kemudian large operator ini untuk sigma, simbol sigma. Kemudian bracket untuk memberikan tanda kurung. Kemudian sin atau function ini untuk trigonometri. Kemudian aksen untuk memberi tanda di variabelnya. Limit dan log, nah ini ada len juga. Nah, kemudian operator, kemudian matriks. Oke, kita akan langsung ke contoh pembuatan. Kita pakai yang nomor 2 dari bawah, yang Y sama dengan. Oke, kita mulai. Kita ketik Y sama dengan, dan terus ada akar ya. Kita klik akar dulu, pilih yang ini. Nah, terus kemudian di dalam akar ada X pangkat 2, berarti kita buat dulu. Sini ya, di kotak ini diklik, kemudian diklik script untuk memunculkan, untuk membuat X pangkat 2. Kemudian pilih superscript. Dan kita tulis dulu X2. Kemudian ketik kanan, kursor kanan. Kemudian tanda plus, kemudian 1. Nah, ini adalah batas untuk penggunaan akar ya, jadi kita pindah kursor, kita klik kanan agar keluar dari tanda akar tadi, kemudian klik sama dengan. Nah, di sini ada kurung buka X pangkat 2 plus 1 kurung tutup akar setengah. Jadi kita lihat dulu, ini berarti A pangkat B. Berarti kita buat dulu. Oke, seperti ini. Nah, baru kita akan isi kotak yang besar atau kurung buka yang tadi.
kita buat kurung bukanya ya seperti ini, klik. Nah, dan di dalam kotak ini lagi kita buat X pangkat 2 nya lagi. Nah, seperti ini. Kita baru tulis X 2, terus ganti klik kursor kanan, nah, kemudian plus 1. Nah, dan kita pindah yang kecil. Nah, ini pada pakai setengah seperti ini ya, jadi pakai yang di fraction, kemudian yang pilih yang ini. Oke, 1 set 2. Oke, bagaimana? Sama, hampir sama bukan ya? Ini kalian juga bisa atur posisinya. Kita klik ini di petik 3, kemudian di tab. Nah, seperti ini. Oke, sekian untuk tutorial membuat rumusnya ya. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan membuat daftar isi otomatis ya. Dimana kita harus mengatur dulu multi level listnya, lalu nanti atur heading. Kita atur dulu multi level listnya. Kita klik sini, kemudian klik define new multi level list. Ya, satu sudah diklik, kemudian klik more. Oke. Nah, ini untuk yang pertama level 1 ini kan biasanya digunakan untuk bab, jadi pakai heading 1. Kemudian ininya level 1, kemudian ini diklik, kita hapus mungkin ya. Kemudian pindah kursor ke paling kiri, lalu kita ketik bab. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa kita klik ini volume number with space, kemudian oke. Nah, akan muncul bab 1. Kemudian kita atur untuk level subbab yang pertama, caranya bersama seperti tadi. Klik ini, kemudian define new multi level list, kemudian kita klik level 2. Oke, ini kita atur dulu ke heading 2 ya. Selanjutnya heading yang selanjutnya ini juga diatur ke level 2. Oke, kemudian kita atur dulu ininya, number stylenya, biasanya menggunakan sama kayak 1 ya, 1. Oke, ini dihapus, terus kemudian pindah ke kiri, dikasih titik, kemudian ke kiri lagi. Nah, untuk yang paling kiri ini kita pakai atau kita klik include level number form, jadi subbabnya ini nanti ikut dari babnya, jadi kayak bab 1 subbabnya ya 1.1, kalau bab 2 berarti 2.1. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa ini klik ini ya. Nah, oke, dan oke. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian subbab kedua kita klik lagi, kemudian level 3 kita gunakan heading 3, ininya level 3. Oke, ini diganti, hapus, kemudian paling kiri titik, paling kiri, jadi ikut dulu yang subbab yang pertama, heading 2 atau heading 2 ya, kemudian level 2 dulu, akhirnya kita klik ini, kemudian paling kiri lagi titik, kemudian paling kiri kita klik level 1. Oke, jangan lupa untuk klik ini ya, space. Oke ya, jadinya kan seperti ini ya, misal heading 1 bab 1, heading 2 1.1, dan heading 3 1.1.1. Oke, kita sudah mengatur multi level listnya. Kemudian kita atur headingnya, karena ini warnanya masih biru dan posisinya masih sebelah kiri ya.
Nanti kita klik dulu modify. Biasanya pengaturan font untuk bab ini biasanya Times New Roman, kemudian ukuran 14, bold, terus hitam, kemudian diposisikan ke tengah. Oke. Kemudian oke. Oh, sebelum itu kita atur paragrafnya dulu ya biasanya. Ininya diganti 0, kemudian line spacingnya 1,5, dan oke. Kemudian oke. Kita klik, nah otomatis muncul bab 1. Oke, misal bab 1 yakni pendahuluan. Nah, kemudian jika kita ingin pendahuluan, kata pendahuluannya di bawah bab 1, kita klik di sebelah P, sebelah kiri P, kemudian tekan Shift dan Enter. Nah, seperti ini. Otomatis dia akan di bawah. Kemudian kita atur posisinya. Nah, otomatis di tengah seperti ini. Oke. Kemudian kita Enter. Kemudian subbab yang pertama. Nah, ini masih belum diatur ya. Kita atur dulu subbab yang pertama. Times New Roman, ukuran 12, dan bold. Posisinya paling kiri. Ini diganti 0. Oke. Turunnya 1,5 ya. Jadi ini tergantung pengaturan dari di tiap-tiap fakultas ya, atau pengaturan dari yang kalian inginkan ya. Oke, klik OK. Kemudian jangan lupa warnanya warna hitam. Nah, oke. Nah, seperti ini. Misal kita klik latar belakang. Kemudian ini diklik lagi ya. Rumusan masalah. Ya. Oke. Lalu selanjutnya kita ganti bab ya. Misal bab 2, kita klik. Nah, otomatis bab 2. Dan isinya di bab 2 itu yakni studi literatur. Kemudian jika ingin dipindah ke bawah ya, kita geser. Oke, jangan lupa Shift dan Enter. Nah, kemudian atur ininya. Oke, kemudian Enter. Kemudian subbabnya, ya kan, otomatis ikut babnya, bab 2 ya, subbabnya 2.1. Kemudian misal definisi, literatur aplikasi, misal. Oke, kita atur aplikasi gitu aja. Kemudian di subbab yang ketiga, nah ini karena belum diatur ya, kita atur dulu. Oke, hitam, kemudian formatnya yang paling kiri. Nah, ini tergantung posisinya ya, tergantung kalian. Nah, ini spasinya 1,5. Oke. Nah, jadi seperti ini. Misal aplikasi. Terus website. Terus database. Dan selanjutnya ya. Ini bisa kalian atur posisinya nanti. Dan fungsi dari penggunaan multi level list dan heading ini kalian bisa nanti misal ya banyak isinya di tiap-tiap subbab. Nah, kita tampilkan dulu navigation pane-nya. Nah, kalian tidak perlu banyak scroll tapi kita bisa langsung klik ke sini. Nah, jadi fungsinya sebagai navigasi untuk ke halaman yang ingin dituju sesuai dengan subbabnya. Yang subbab literatur kita klik, scope website. Nah,
untuk otomatis nanti pindah ke halaman yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita buat daftar isinya ya. Oke, kita ganti halaman kosong, kita enter aja sampai pindah halaman. Oke, kemudian kita klik reference, kemudian klik table of content. Oke, kemudian kita pilih yang di paling bawah ini, built-in automatic table 1. Kita klik, nah, otomatis akan muncul ya. Oh ya, sini harusnya ada judul daftar isi ya. Kita atur dulu. Daftar isi. Oke, ini kita hapus. Dan kalau ingin diubah fontnya ya ubah seperti biasa ya. Ukuran 12. Nah, seperti ini. Oke. Sekian untuk tutorial membuat daftar isi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka otomatis. Namun sebelum itu kita membutuhkan suatu aplikasi bantuan, yakni aplikasi Mendeley. Jika kalian belum punya, silakan download di situs berikut ini ya. Oke, baik. Oke, baik. Jika sudah mendownload dan menginstal, kemudian ya kalian buka aplikasinya dan akan muncul halaman seperti ini. Nah, jika kalian belum punya akun untuk masuk ke aplikasi ini, silakan buat dulu di klik register. Namun saya sebelumnya sudah punya, jadi saya akan langsung login saja. Oke. Nah, nanti setelah masuk ya, karena ini Mendeley-nya belum kita install ke Microsoft Word, jadi kita install dulu. Kita klik sini, dan oke. Jangan lupa untuk posisi ke Microsoft Word-nya itu ya, posisi mati. Oke. Nah, kalau jika sudah muncul seperti ini, install, berarti sudah terinstall. Oke, kita close. Nah, ini adalah daftar file referensi yang dulu ya, saya dulu gunakan untuk kuliah. Nah, oke, kita akan coba untuk membuat ke daftar pustaka otomatisnya. Kita tutup dulu, kemudian kita klik Word-nya. Oke, kita buka halaman kosongnya saja. Nah, bukti atau tanda jika aplikasi Mendeley sudah ada di Word ini, kita klik di reference. Nah, muncul menu submenu Mendeley Site-O-Matic. Nah, ini. Oke. Ya. Kita langsung uji coba ke membuat daftar pustaka otomatisnya. Misal buat teori nggak usah perlu buat teori ya, langsung misal ambil citasinya saja, kita klik. Nah, kemudian misal ingin mencitasi tentang apa, tentang game. Nah, ini langsung klik aja, kemudian oke. Ya, kemudian lagi oke.
Nah, misal ada 3 studi literatur atau referensi ya. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur tipe style referensinya di sini ya. Sini ada cukup banyak. Ada American Medical Association edisi ke-11, American Political Science Association ke-7, dan lain-lain. Tapi biasanya yang digunakan adalah yang ke-11 ini. Ups, maaf, ke-7 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat daftar isi otomatisnya, kita pindah ke halaman kosong ya. Oke. Kita tulis dulu daftar pustaka. Kemudian kita klik reference, kemudian klik insert bibliography. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Ya. Jadi daftar pustakanya ini referensinya secara keseluruhannya akan muncul ya ketika kita klik insert bibliography dan sudah urut, otomatis juga sudah urut ya, DEL berdasarkan abjad. Oke. Jika nanti misal ada pembaruan lagi, ya kita klik lagi di sini. Klik insert bibliografi lagi, klik ulang. Tapi kita hapus dulu ini dulu. Kita hapus. Kemudian klik installer lagi ya. Klik sini. Nah, oke. Kemudian dipindah halaman. Terus kemudian kita klik insert bibliografi ya. Oke, nah muncul. Nah, akan muncul baru ini seperti ini. Oke. Simple bukan? Baik, sekian untuk tutorial membuat daftar pustaka otomatis.